kasih ruang dan waktu. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat pagi semua. Kita lihat semakin hari semakin lemah semua orang. Jadi kita bersyukur saja karena Tuhan baik. Nah, saudaraku, saya mau saksikan sedikit tentang pada hari Rabu kemarin saya di telepon pas jam 4 sore untuk melayani pemakaman atau melayani orang meninggal, dan saya harus berangkat di Cipondok. Nah, saudara, ini sebenarnya pada saat mereka pemuda, mereka itu bergereja di gereja Pantekosta. Tetapi setelah mereka menikah, Katolik. Dan apa yang terjadi, saudara? Sejak menikah sampai mati tidak pernah ke gereja. Baik di Katolik pun tidak, di Pantekosta pun tidak. Jadi ya sudah seperti itu saja. Begitu mati, cari pendeta sesuai amanah, karena dibaptis dia gereja Pantekosta, jadi carilah gereja Pantekosta dan bukan Katolik. Dan ibu itu katakan sebelum almarhum, dia bilang, ini amanah. Jangan lu urus gua dengan Katolik, urus dengan Pantekosta ya. Ini amanah saya, kalau saya mati orang Pantekosta yang harus kuburin gua. Akhirnya suaminya cari pendeta. Kebetulan pendeta suaminya ini kenal sama saya, dia telepon saya, dan akhirnya saya harus melayani. Dan rumah itu kontrak dari menikah sampai tua mati, kontrak rumah itu terus. Jadi ya begitu peti masuk ke rumah kontrakan itu nggak muat juga, sempit sekali, kasihan sekali sekarang. Dan memang keluarga ini keluarga ya boleh dikatakan tidak punya apa-apa. Dan peti pun dari rumah sakit. Dan semua ambulans pun dari rumah sakit. Jadi semua diatur oleh pemerintah. Dan akhirnya mereka baru dikuburkan. Kuburnya di Sumur Kacing ya. Rawa Kucing. Di Rawa Kucing kuburnya. Nah, walaupun saya ya udah tua begini, tapi saya harus pergi melayani. Dari rumah malam, pagi-pagi pergi lagi untuk tutup peti, habis itu antar lagi ke Rawa Kucing. Dari Rawa Kucing juga udah muter-muter dan akhirnya sampai di kuburannya. Dan pas jam 1 baru selesai kubur. Begitu selesai kubur saya udah kegetaran, karena pagi itu nggak makan, cuma minum jus saja. Karena semua juga puasa, jadi nggak ada juga air dan lain sebagainya. Ya udah, genaplah ya, puasa kita. Kayak gemetar, saudara. Saya bilang, tolong antar saya ke Jalan Besar. Saya turun di situ. Saya turun, Elizabeth sudah siap-siap untuk jemput saya. Hah? Grab online. Nah, jadi akhirnya Grab online ini
sudah standby. Ya, suruh ibu itu masuk. Sok, nggak ada ongkosnya, sok katanya. Itu suruh ibu ya masuk. Dan apa yang terjadi, saudara? Ini orang antar saya sampai di jalan besar. Begitu turun, kebetulan pas mata saya lihat warteg. Masuklah saya di warteg. Saya telepon ojek online. Saya ada di warteg sini. Cepat jemput saya. Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Saya masuk di warteg dan akhirnya saya pesan nasi separuh. Sama itu, kalau nggak boleh makan apa-apa ya sup aja. Sama telur bulat telur saya makan. Itu pun tidak habis, saudara. Cepat-cepat saya makan, baru 5 menit nggak sampai. 3 menit sama kita dulu selesai. Itu ojek online sudah siap. Sudah. Saya bayar langsung 10.000, saya langsung naik pulang. Dan puji Tuhan saya sehat sampai hari ini. Di malam hari ketiga meninggal. Jadi saya harus urus lagi. Pergi untuk penghiburan lagi. Jadi jam 5 sampai di sana masih nunggu lagi semua. Nunggu anak-anaknya kumpul dulu. Sampai jam 6:30 baru mulai. Akhirnya 9:30 baru saya sampai di rumah. Itu pun naik motor sendiri, saudara. Dari sini ke Cipondo balik lagi. Ya, kita sudah mulai seperti ini. Tetapi puji syukur kepada Tuhan. Saya sehat sampai hari ini. Karena anugerah Tuhan. Inilah pelayanan, saudara. Saya katakan pelayanan itu bukan cuma di atas mimbar sini. Tadi saya baru bicara dengan Pak Pendeta Mesa. Bukan saja di atas mimbar, tetapi yang begitu itulah pelayanan. Sebab itu saudaraku, kita bersyukur. Dan kedua, saya mau kasih satu wejangan agar supaya mereka yang ibadahlah dengan sungguh. Jangan sampai seperti ibu tadi itu, ibu namanya ibu siapa? Esra yang tahu namanya. Pokoknya yang meninggal itu. Pokoknya almarhum saja, almarhumah. Jadi saudaraku, namanya Tan Dinbok, baca. Orang Kupua, Tan Dinbok. Ya sudah Tan Dinbok lah. Alah, saudara, akhirnya puji Tuhan. Jadi kalau sudah menikah, jangan hilang lagi dari gereja. Sudah mati baru cari pendeta. Ini kasihan sekali seperti itu. Oleh sebab itu saya minta agar supaya semua rajin beribadah kepada Tuhan. Amin. Biar COVID apa semua rajin ibadah. Ya, jadi kalau sudah meninggal tidak susah-susah lagi cari pendeta. Ini ada pendetanya di sini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Masih ada lagi? Shalom. Puji nama Tuhan. Saya mau menyaksikan sedikit cipta kasih Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya setuju dengan Pak Pendeta kalau pelayanan itu bukan hanya di mimbar, dan kita bisa melayani dimanapun dan dalam bentuk apapun asalkan itu membawa nama Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Saya mau menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya di dalam minggu-minggu ini. Minggu-minggu itu minggu-minggu yang luar biasa sekali buat saya. Salah satu teman anak saya yang biasa main di rumah, ini anak tuh sudah tidak punya orang tua. Jadi mereka tuh kerja di rumah makan, laki-laki dan perempuan gitu. Mereka tertangkap basah. Cinta lokasi. lagi pacaran lah di situ gitu. Akhirnya mereka diusir gitu. Mereka ambil jalan pintas. Ambil jalan pintas tuh artinya
datang ke temennya, jadi dinikahkan bohong-bohongan gitu sama temennya ini gitu loh. Dia diantar ke orang pernah kerja di KUA gitu loh. Jadi mereka tuh hanya bikin surat nikah bohongan gitu loh, supaya mereka ya untuk melegalkan perzinahan gitu. Mereka datang ke rumah saya sudah menikah Bu gitu. Stres lah, kepala saya pusing gitu loh. Kenapa? Ini kan perzinahan gitu loh. Nggak mungkin gitu nikah dengan cara seperti ini, karena kan orang tua si perempuannya juga masih hidup gitu. Akhirnya saya bicara, ada kakaknya, ada kakak tirinya di sini. Saya bicara sama kakak tirinya. Saya suruh anak saya yang pertama sama adik saya datang ke Pandeglang ke sana, karena perempuannya ini orang Pandeglang. Datang ke orang tuanya, orang tuanya juga shock gitu loh, karena tidak siap gitu loh. Tidak siap mendengar berita anaknya tiba-tiba nikah bohong-bohongan gitu, nikah yang nggak jelas gitu. Sedangkan saya sendiri juga bukan orang yang punya uang banyak gitu loh. Tapi mau tidak mau anak ini kan harus diurus gitu loh. Anak ini tidak punya siapa-siapa, tidak punya orang tua. Kalau kita tidak urus, kasihan juga gitu. Nanti mau seperti apa ke depannya gitu. Tetapi luar biasa, Tuhan tolong. Ya bersyukurnya keluarga sana cuma minta 5 juta aja. Yang penting akad nikah sama untuk apa namanya, selamatan gitu loh, untuk bahasa mereka ya. Udah rumahnya itu di tengah hutan. Saya hari Minggu pulang ibadah, saya nggak selesai sampai ibadah tuh rumahnya itu di tengah hutan. Di hutan itu ada 8 rumah aja gitu. Nyampe sana akad nikah tuh jam 2 siang. Kok si ibunya ini dari akad nikah sampai udah berjam-jam kok nggak keluar dari kamar gitu loh. Katanya pingsan gitu loh. Saya lihat ke kamarnya itu manusia penuh di kamar, udah kamarnya sumpah, manusianya penuh di situ. Saya suruh keluar semua, kan nggak ada oksigen gitu loh. Terus udah setiap orang datang udah disembur-semburin air segala macam, udah sampai basah kuyup itu orang, udah dijape-jape. Cuman saya minta sama Tuhan, jangan permalukan aku gitu. Aku mau berdoa buat orang ini gitu loh. Kalau memang kesurupan kan pasti manifestasi gitu. Kalau kata Pak Mesak gitu, antara pede dan nggak pede, saya ingat dulu firman Tuhan Pak Mesak itu memberanikan diri berdoa. Tapi saya minta Tuhan supaya Tuhan tidak mempermalukan saya gitu, karena saya membawa nama Tuhan Yesus. Dan mereka itu belum pernah tahu gitu bagaimana orang Kristen, karena mereka hidup di pedalaman, di lingkungan situ pesantren semua. Jadi lingkungannya semua kobong itu kayak apa ya, bangunan untuk anak-anak santri gitu loh. Jadi kobong semua di sekelilingnya itu. Yang datang di situ juga orang pesantren semua. Saya memberanikan diri berdoa, saya minta sama Tuhan jangan permalukan saya gitu. Tetapi begitu saya amin, orang ini sadar gitu loh. Sadar artinya kan bukan kesurupan gitu. Walaupun mereka sembur-sembur sampai berderem-derem juga nggak bakalan sadar gitu. Akhirnya saya dikasih hikmat Tuhan gitu loh. Untuk orang ini memang murni karena sakit penyakit gitu. Saya minta ke mereka, ada nggak gitu loh tenaga medis yang bisa dihubungin gitu loh. Akhirnya ya mereka panggil bidan desa, dan ternyata kata bidan desa ini harus dibawa ke IGD katanya gitu. Saya bilang jauh nggak ke puskesmas? Katanya puskesmas di sini tuh ya 1/4 jam deh dari sini gitu. Akhirnya mereka cari mobil dibawa ke puskesmas. Ternyata puskesmas pun tidak sanggup gitu loh. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit umum Dr. Derajat di Pandeglang gitu. Dapat 2 hari, belum sadar juga gitu. Saya telepon si bapaknya, katanya kan harus operasi karena pendarahan di otak, artinya pembuluh darah di otaknya pecah karena ada darah tinggi gitu. Tapi si bapaknya ini takut, nggak siap gitu. Kalau dioperasi berarti kan kepala istri saya dibelah katanya gitu. Ya iyalah, namanya operasi kan ya harus dibelah, tetapi nggak bakalan sadar Pak. Saya bilang kalau misalnya nggak dibelah kepalanya, nggak dibersihkan, darah yang ada di otaknya itu nggak bakalan bisa sembuh, nggak bakalan bisa sadar. Dia bilang saya mau bakal alternatif aja gitu. Terus dokternya bilang suruh masuk ke ruang ICU, dia juga nggak kasih. Katanya kalau di ruang ICU itu nanti sendirian katanya. Saya bilang Pak, di ruang ICU itu ada perawat yang standby 24 jam di situ. Kalau kita, saya bilang, itu yang monitor yang ada di atas meja itu ada nomor-nomor, kalau kita nggak ngerti. Saya bilang, tapi kalau perawat itu ngerti. Itu di situ ada detak jantung, ada denyut nadi, saya bilang di situ ada tensi segala macam. Bapak pasrah aja, pokoknya kalau misalnya Bapak mau berusaha, mau ikhtiar, pasrahin, saya bilang percayain. Tapi enggak katanya. Tetap saya mau tungguin sendiri, ya udah tungguin aja gitu. Saya tuh sampai anak saya tuh bingung gimana cara ngomong sama orang ini gitu untuk meyakinkan orang ini supaya dibawa ke ruang ICU gitu kan. Kan dokter nggak mungkin, saya bilang Pak, dokter itu nggak mungkin membunuh pasien. Saya bilang kalau misalnya pasien ini
sampai sembuh itu suatu kebanggaan buat dokter itu. Saya bilang, enggak Bu, tetap saya mau tungguin sendiri. Kata, oh ya udah, ayo kata anak saya biarin aja mah, biar dia tungguin sendiri katanya. Akhirnya subuh saya ditelepon ternyata sudah tidak ada gitu, karena ya cuman di ruang perawatan aja, nggak dimasukin ruang ICU gitu, dia tungguin sendiri gitu. Ya saya juga bingung kalau ngomong seperti apa, cuman yang saya mau saksikan di sini gitu, ini ada salah satu pelayanan buat saya gitu. Mungkin saya tidak bicara secara langsung tentang Yesus, tetapi anak ini kan sudah sering di rumah saya, sudah sering melihat ibadah, sudah sering setiap ibadah remaja dia duduk nongkrong di situ walaupun tidak ikut gitu. Tetapi mereka melihat, keluarganya melihat gitu. Kenapa yang harus menolong orang Kristen gitu? Kenapa keluarganya sendiri, maksudnya keluarga-keluarga di sekitar mereka tidak mau peduli gitu loh pada saat mereka membutuhkan gitu loh. Di sini saya mau apa ya? Cuman mau belajar gitu, bahwa kita bersaksi itu bukan hanya cuman bersaksi menyaksikan cinta kasih Tuhan itu bukan hanya bersaksi, tetapi bertindak. Kita memperkenalkan Tuhan Yesus itu bukan hanya dengan ini loh, Tuhan Yesus, kalau kamu nanti menyembah Tuhan Yesus, kalau kamu percaya Tuhan Yesus, kamu akan masuk surga gitu. Tetapi bagaimana kita bersikap? Sikapnya seperti apa? Tuhan sendiri yang akan menuntun. Saya sendiri bingung, saya sendiri tidak punya uang apa-apa untuk biaya pernikahan anak ini, tetapi Tuhan kasih jalan. Orderan anak saya itu luar biasa meledak gitu, sampai akhirnya bisa untuk menutup biaya pernikahan, bisa untuk menutup semuanya gitu, untuk perjalanan saya ke Serang, ke Pandeglang, sampai dengan ke tempat ini lagi, walaupun dia mungkin sedikit sakit ya, karena kita naik sepeda motor, kehujanan, keanginan di jalan, tetapi puji Tuhan, Tuhan kasih kekuatan saya, dan saya bisa memperkenalkan Tuhan Yesus di lingkungan mereka yang belum terjamah gitu, lingkungan luar ya, karena di situ tuh memang luar biasa. Mereka ini masih Islamnya masih ortodoks ya, masih animisme juga, masih percaya kayak gitu, percaya roh nenek moyang gitu. Ya saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan saya untuk itu, buat saya pelayanan ya gitu, walaupun mungkin tidak secara langsung saya memperkenalkan Tuhan Yesus, tetapi kita memperkenalkan bagaimana kasih gitu, kita menerapkan kasih Tuhan itu yang ada di dalam diri kita gitu ke mereka yang belum pernah sama sekali mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih, mungkin itu aja yang bisa saya saksikan. Yang bilang ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian, Allah ditinggikan. Mari kita persiapkan hati kita
untuk mendengarkan firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Kita nyanyikan pujiannya, datanglah pada Yesus. Yesus.
kami Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan sebab kami yang ada saat ini Tuhan. Kami datang dengan hadiah ucapan syukur ya Tuhan. Amin. Kami rindu akan Engkau Tuhan mendengar firman-Mu Tuhan. Didik kami Tuhan, ajar kami untuk duduk di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk mendengar Tuhan ajaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Ya hamba-Mu apa yang hamba-Mu katakan, ya firman-Mu jemaat-Mu boleh mengerti. Amin. Mengerti tapi melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Di kasih. dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan Amin. Haleluya.